KB. Terdakwa kasus fitnah ijazah Jokowi, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, menolak tawaran perdamaian yang disampaikan hakim dalam sidang perdana kemarin. Tantangan untuk pembuktian ijazah asli Jokowi pun berlanjut. Cristiano Ronaldo berhasil membawa Portugal lolos ke babak 16 besar usai mengalahkan Kroasia 2-1. Adu pamor antara Ronaldo dan Lionel Messi di ajang pesta sepak bola sejagat pun kemungkinan akan berlanjut. Selamat sore Indonesia, disiarkan langsung dari studio Newsroom Kompas TV Menara Kompas. Kompas Petang hadir untuk Anda bersama saya Yasir Neneama. Saya Cindy Permade, inilah Kompas Petang selengkapnya. Informasi pertama, saudara, sebuah arena biliar dan kafe di Yogyakarta terbakar Jumat pagi. Iki ya? Telepon damkar biar telepon. Kobaran api dan asap yang pekat dari kebakaran sebuah arena biliar dan kafe membuat panik warga sekitar lokasi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api baru bisa dipadamkan sepenuhnya setelah 2 jam pemadaman. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa atau luka akibat peristiwa ini. Tahu kalau asalnya, tapi kemungkinan dari konsleting listrik kemungkinan ini kita belum bisa memastikan. Kalau barang-barangnya tentunya peralatan itu yang banyak, meja kunci, kemudian peralatan untuk biliar. Penanganan ini kesulitan karena kebetulan materialnya ini material yang mudah terbakar. Baik itu kabel-kabel jaringan yang cukup banyak. Saudara, jenazah pilot pesawat PT Ama Air PKRCY Nicholas Goslin berhasil dievakuasi pada Jumat pagi. Proses evakuasi dimulai dengan operasi khusus untuk menguasai dan mengamankan lapangan terbang. Evakuasi jenazah pilot yang berlangsung dramatis ini, saudara, melibatkan 10 personel Korps TNI Habema dengan menggunakan 2 helikopter Karakal di tengah medan pegunungan yang sulit. Sebelum dievakuasi, prajurit TNI terlebih dahulu memastikan wilayah tersebut dalam kondisi aman. Dari Wamena, jenazah diterbangkan menuju ke Timika untuk diserahkan kepada pihak maskapai Ama Air untuk selanjutnya dibawa ke Jayapura. Selain itu, saudara, personel Korps TNI Behema juga menyisir dan mengejar pelaku penembakan serta pembakaran pesawat ini. Hasil mengevakuasi jenazah almarhum Kapten Pilot Nicholas F. Goslin yang kemarin ditembak oleh TPNPB OPM di Yaukimo. Kemarin kalau cuaca bagus kami melaksanakan evakuasi, tetapi teman-teman melihat sendiri bahwa kemarin sampai dengan hari ini cuaca tidak mendukung. Sehingga evakuasi baru bisa dilaksanakan pada pagi hari ini. Kami mengutuk keras atas kejadian ini. Kemudian jenazah sudah kita bawa ke Timika.
Sebelumnya, saudara, pesawat berpenumpang 7 orang ini dibakar kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo, Papua Pegunungan. Kapendam 17 Cendrawasih menyebut pesawat dibakar oleh kelompok KKB usai mendarat di lapangan terbang Kampung Balinggama, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Kamis 2 Juli. Seluruh penumpang dipastikan selamat, sementara pilot pesawat warga negara Amerika Serikat dilaporkan meninggal dunia. Tindakan kriminal di wilayah Papua, khususnya di wilayah pedalaman, tidak ada yang lain bukan adalah pihak OPM. Sampai dengan hari ini, sore malam ini, untuk sementara dugaan kepada salah satu pilot, itu informasi yang kami dapat status sudah meninggal. Dan untuk para penumpang yang diinformasikan lebih kurang 7 orang, bisa dipastikan dalam kondisi selamat. Kita ke sorotan lain, saudara. Wakil Ketua DPR Sari Yuliati mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk menjenguk korban penganiayaan oleh tersangka Taufik Hidayat. Kedatangan Wakil Ketua DPR Sari Yuliati pada Jumat siang disambut manajemen Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan keluarga korban. Menurut Sari Yuliati, korban penyekapan dan penganiayaan masih menjalani perawatan intensif. Usai bertemu keluarga korban, Sari berpesan pada semua perempuan agar segera melapor jika mengalami penganiayaan dan penyekapan seperti yang dialami korban. Kita percayakan proses hukum terhadap aparat penegak hukum. Ya, kita sekarang lebih concern kepada korban untuk pemulihan fisik maupun psikis. Terhadap kaum perempuan di Indonesia, apabila ya mudah-mudahan tidak ada lagi terjadi hal yang sama, tetapi apabila ada indikasi kejadian yang serupa, segera kita melapor atau berbicara kepada orang-orang terdekat kita. Adegan apa aja, Kang? Adegan yang biasa. Kasih tahu ke bapaknya, kasih tahu. Dikasih makan apa anaknya gitu sampai melakukan. Kejam banget ya, Kang ya? Saya ini dia dihukum seberat mungkin. Ya dia ngerasain apa yang saya rasain. Kita serahkan ya, tanya ke pihak berwajib. Amin, ya Allah, semoga si pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya. Amin. Amarah Afif memuncak usai menyaksikan adegan penganiayaan yang diperagakan Taufik Hidayat dalam rekonstruksi yang digelar Kamis kemarin. Afif tak habis pikir, Taufik tega melakukan penganiayaan berat pada adiknya. 21 adegan penganiayaan diperagakan Taufik Hidayat dalam rekonstruksi yang digelar di Gedung Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang, Polda Jawa Barat. Polisi bilang Taufik mengakui semua penganiayaan yang diperagakan dalam rekonstruksi. Penolakan dari tersangka dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sempat buka suara soal kasus penyekapan dan penganiayaan yang menjerat Taufik. Deddy Mulyadi minta Taufik dijatuhi hukuman maksimal jika terbukti melakukan penyekapan dan penganiayaan terhadap korban. Hukuman maksimalnya sesuai dengan apa yang dilakukan. Apabila nanti di pengadilan terbukti dia melakukan penyekapan, dia melakukan penculikan, dia melakukan tindak pidana kekerasan yang berakibat pada cacat permanen seumur hidup, ya dia harus merasakan itu apa yang dirasakan oleh korban. Polisi menjerat Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung dengan pasal berlapis. Akibat perbuatannya, Taufik Hidayat terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Tim Liputan, Kompas TV. Di tengah proses hukum yang masih berjalan pada tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan Taufik Hidayat, korban masih menjalani pemeriksaan secara intensif untuk proses penyembuhan luka fisik akibat penganiayaan. Lebih lengkap soal kasus ini, kita sapa pengacara korban penyekapan, Januar Solehudin. Pak Januar, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Pak Januar,
pelaku mengakui seluruh rekonstruksi atau seluruh reka adegan yang sudah dilakukan kemarin. Tapi apa catatan kalau dari keluarga? Baik, kalau tanggapan dari keluarga, ya, kemarin kan kita sudah menyaksikan ya rekonstruksi yang dilaksanakan di Mapolda Jawa Barat, dan keluarga tentu saja sangat terpukul melihat adegan-adegan tersebut yang begitu sadis ya. Tetapi tetap bahwa keluarga dan kami selaku kuasa hukum dari Labkum Pancasuara menyampaikan apresiasi terhadap penyidik Polda Jawa Barat yang telah cepat dan serius terkait dengan perkara ini. Begitupun apa yang keluarga inginkan dan harapkan, ya ini sesuai jelas. Kalaupun berbicara kepuasan kan kita tidak bisa berbicara kepuasan. Di negara hukum ini jelas bahwa ada hukum yang sudah mengatur. Tentu saja keluarga menginginkan keadilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mungkin begitu, Mbak. Tapi kalau dari versi atau pengakuan dari korban sendiri, rekonstruksi yang dilakukan kemarin sudah cukup menggambarkan apa yang dialami selama bertahun-tahun itu? Sudah cukup, namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa kami mempercayakan kepada penyidik untuk membuka ataupun untuk prosesnya, apakah mungkin ada fakta-fakta yang baru ataupun yang seperti apa. Kami mempercayakan kepada penyidik terkait dengan terhadap penyidikan dalam perkara ini mungkin, Mbak. Begitu, Mbak. Pak Januar selain mengakui, tersangka juga meminta maaf, menyesali perbuatannya. Tanggapan keluarga mendengar pernyataan itu bagaimana? Kalau dilihat dari seperti apa yang kita ketahui ya, bahwa keluarga memang tidak ada maaf bagi pelaku. Namun keluarga juga menginginkan bahwa pelaku ini dihukumi seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau kita lihat bahwa dari pasal-pasal yang disangkakan dari penyidik ya apa yang sudah disampaikan di press conference itu memang pasal yang berlapis ya, atau versus realis. Ini jelas bahwa ada pemberatan, mungkin saja membuka kembali atau fakta-fakta kembali. Ada pasal-pasal mungkin yang akan lebih relevan. Mudah-mudahan ada pasal-pasal yang lebih relevan, dan ketika secara fakta-fakta itu terbuka berdasarkan bukti yang sah, mungkin begitu, Mbak. Kalau dari pernyataan keluarga atau korban langsung misalnya, apakah ada juga peristiwa yang masih belum terungkap sampai saat ini? Sementara tidak ada. Namun korban menyampaikan itulah yang dilakukan oleh pelaku, seperti halnya di rekonstruksi kemarin begitu, Mbak. Kalau kondisi korban saat ini bagaimana, Pak? Alhamdulillah kondisi korban sudah berangsur baik, dan kami juga mewakili dari keluarga dan kuasa hukum mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon doanya kembali kepada seluruh lapisan masyarakat. Alhamdulillah korban sudah berangsur lebih baik. Sekarang sudah bisa makan, dan bahkan makannya pun ada request kan begitu ya. Alhamdulillah minta mie ayam kesukaannya, itu alhamdulillah udah bisa makan, dan tidur pun sudah bisa berguling kiri dan kanan, dan sudah duduk. Sudah bisa duduk, namun ya hanya terbatas gitu. Begitu, Mbak. Baik, semoga lekas pulih untuk korban. Pak Januar, salam juga untuk keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Mbak. Terima kasih, Pak Januar. Terima kasih, Mbak. Selamat sore. Saudara, usai jeda kami akan kembali di informasi terdakwa kasus fitnah ijazah Jokowi. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menolak tawaran perdamaian yang disampaikan hakim dalam sidang perdana kemarin. Tantangan untuk pembuktian ijazah asli Jokowi pun berlanjut. Saudara resah karena anaknya memelihara ular king cobra. Seorang ayah meminta petugas pemadam kebakaran sektor Yasmin Kota Bogor mengevakuasi 2 ular king cobra dari dalam lemari rumah. Ular tersebut adalah ular liar yang awalnya diambil sang anak untuk dipelihara. Namun karena resah saat anak menaruh ular king cobra di dalam lemari, orang tua pun meminta pertolongan kepada tim damkar.
Awalnya, tim damkar mendapat laporan untuk mengevakuasi seekor ular dari dalam rumah. Saat tim bergerak, ternyata mendapati 2 ekor ular king cobra ada di dalam lemari. Petugas damkar pun menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam memelihara binatang berbahaya seperti ular. Awalnya itu memang ular liar, dievakuasi sama si anak bapaknya itu. Ularnya itu disimpan di halaman rumah yang sebelum dimasukkan ke dalam lemari. Ketika si anaknya itu kuliah dan teman-temannya tidak ada, bapaknya merasa terganggu lalu melapor ke damkar untuk mengevakuasi ular tersebut yang berada di dalam lemari. Yang juga jadi sorotan di Kompas Petang, Saudara, sidang pra-peradilan yang tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo atas penangkapan dan penggeledahan dirinya oleh Polda Metro Jaya hari ini memasuki tahap penyampaian kesimpulan. Roy juga mengungkap ia sudah mendaftarkan gugatan pra-peradilan kedua tentang penetapan tersangka atas dirinya. Jelang pembacaan kesimpulannya, Saudara, kuasa hukum Roy Suryo mengatakan dari sejumlah tahapan yang sudah dijalani, pihaknya berkeyakinan jika surat penangkapan hingga surat penahanan yang dikantongi oleh Polda Metro Jaya tidak sah secara hukum. Namun sebelumnya, tim hukum Polda Metro Jaya menegaskan gugatan Roy Suryo mengandung cacat formil dan yuridis, sehingga pihaknya meminta agar gugatan Roy ditolak oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain menggugat penangkapannya, Saudara, Roy Suryo mengaku sudah mendaftarkan pra-peradilan kedua mengenai penetapan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, ya, yang mencantumkan pasal-pasal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 atau kita sebut dengan KUHP baru, sementara pendapat hukumnya beliau adalah tetap menggunakan KUHP lama, tetapi rujukan hukumnya di dalam surat perintah penangkapan menggunakan KUHP baru, sehingga pendapatnya clear dan clean bahwa itu cacat formil. Kita sudah mendaftarkan kembali pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan yang kedua yang nanti akan mempertanyakan ya tentang bagaimana penetapan tersangka dengan menggunakan Undang-Undang ITE. Ancaman di bawah 5 tahun. Saudara bisa melakukan atau mengupayakan perdamaian dengan korban. Selalu dikatakan Roy Suryo CS, sedangkan persidangan ini ada persidangan Dr. Tifa. Terdakwa kasus fitnah ijazah Jokowi, Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa, menegaskan ia tak akan menempuh jalur perdamaian. Hal itu disampaikan usai Ketua Majelis Hakim, Christina Endarwati, menjelaskan dakwaan yang dibacakan memiliki ancaman pidana di bawah 5 tahun. Atas dasar itu, Majelis Hakim menyampaikan adanya peluang penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian. Dari yang dibacakan tadi dakwaan, ada beberapa pasal dakwaan yang memenuhi ketentuan pasal 204 ayat 5, ancaman di bawah 5 tahun. Ya, saudara bisa melakukan atau mengupayakan perdamaian dengan korban. Kedua, kemudian apakah saudara akan nanti dakwaan sesuai dengan ketentuan pasal 205 ayat 1 atau ya 205 ayat 1 saudara akan mengajukan perlawanan. Saya tidak akan melakukan restoratif justice. Selain menolak tawaran damai, tim pengacara Dr. Tifa juga keberatan dengan surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, di mana JPU meminta Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengadili dan memutus perkara pidana Roy Suryo dan kawan-kawan. Padahal sidang tersebut adalah sidang atas terdakwa Dr. Tifa seorang. Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo DKK
sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KRMT Roy Suryo Noto di Projo DKK yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan, tetapi tidak dapat membuktikannya. Itu pasal itu kan beberapa pasal, tapi isinya itu konsiderannya sama. Padahal di dalam setiap pasal unsurnya berbeda. Dan selalu dikatakan Roy Suryo CS. DKK. Roy Suryo DKK. Sedangkan persidangan ini ada persidangan Dr. Tifa, individu. Selalu dihubungkan dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu boleh jika ada pasal keikutsertaan 55 atau 56. Ini tidak ada pasal pesertaan. Oleh sebab itu, itulah nanti yang kami akan lawan. Menolak berdamai, maka sidang kasus fitnah ijazah Jokowi akan tetap berlanjut sesuai tahapan persidangan pada Kamis mendatang. Terdakwa akan diberi kesempatan menyampaikan nota perlawanannya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kembali sidang perdana Dr. Tifa memunculkan pro kontra usai majelis hakim menawarkan upaya perdamaian sesuai dengan amanat KUHP yang baru. Lalu apa strategi kubu Tifa dan kawan-kawan untuk membuktikan ucapan mereka jika ijazah Jokowi 99,9% palsu? Kita bahas bersama dengan tim hukum Roy Suryo, Bung Ahmad Kozinuddin dan juga Sekjen Projo, Bung Freddy Damanik yang sudah hadir di studio Newsroom Kompas TV. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Bung Freddy. Saya ke Bung Kozin dulu. Bung Kozin, kalau kita lihat kalau yang ditawarkan hakim itu adalah amanat KUHP, lalu kenapa tim dari kalian ini seakan-akan membuat ini menjadi sebuah kontroversi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi menjadi kontroversi karena sebelumnya memang tawaran itu muncul dari kubu Solo melalui sejumlah relawan kepada para tersangka agar mereka menyerah di tingkat penyidikan. Namun karena di tingkat penyidikan mereka tidak menyerah, lalu diupayakan lagi di tingkat pelimpahan saat di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Mereka keduanya juga menolak, baik Roy maupun Tifa menolak. Dan hari ini melalui mekanisme apa yang disebut sebagai restoratif justice yang memang diadopsi dalam KUHP baru, hakim kemudian menawarkan kendati agak kurang pas sih, karena memang kalau kita bicara kumulasi pasal itu ada yang lebih dari 5 tahun, yakni 32 dan 35. Memang dakwaan primernya adalah 310, 311 KUHP yang itu menjadi 443 dan 433, 434, 433 yang itu memang di bawah 5 tahun. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya ini adalah bagian dari strategi jahat dari kubu Solo yang ingin menggunakan sarana KUHP yang baru setelah menggunakan Perpol tidak mampu, karena Perpol kemarin kan yang digunakan untuk restoratif justice. Kita protes itu tidak bisa karena menggunakan Perpol yang lama, karena pelaporannya masih menggunakan KUHP yang lama. Jadi ini adalah bagian dari repetisi untuk menekan para pejuang kita ini agar mereka menyerah sebelum akhirnya bisa membuktikan bahwa ijazah saudara Joko Widodo palsu. Begitu. Saya ke Bung Freddy, strategi jahat apa yang disampaikan? Menurut Anda, benar nih strategi jahat dari kubu Solo? Iya, saya yakin ini kubu Solo Pak Jokowi tidak tahu menau ini tentang atau setidaknya jangan-jangan memang kuasa hukum juga belum menjelaskan bahwa memang sekarang dengan KUHP baru ini ternyata di persidangan juga ditanyakan nih ya terdakwanya masih mau nggak restoratif justice kan gitu. Di KUHP memang diatur ya tahapan itu mulai penyidikan, di penuntutan termasuk di persidangan. Jadi saya rasa itu majelis hakim hanya menyampaikan bahwa mekanisme itu masih bisa. Walaupun tadi udah dijelaskan di dakwaan subsidiar sebetulnya itu tidak memenuhi syarat lagi karena ancamannya lebih dari 5 tahun. Tapi yang mau saya katakan begini. Pak Jokowi sekali lagi tidak punya kepentingan Dr. Tifa ini, Roy atau siapapun itu untuk ditahan. Ya, kepentingan Pak Jokowi saat ini hanya ingin hadir di persidangan dan menunjukkan ijazah aslinya. Tentunya nanti melalui jaksa penuntut umum akan menanyakan atau memberikan kepada beliau, mempertanyakan. Sebentar Bang, kalau tidak ada kepentingan untuk mereka ditahan, kenapa melapor ke Polda? Kan untuk membuktikan bahwa omongan mereka itu adalah telah menyerang kehormatan. Itu perlu dibuktikan. Tetapi tidak penting bahwa mereka itu nanti akan divonis apapun, itu tidak penting.
Oke. Ya, dia melalui proses pelaporan itu dia penting hadir di persidangan untuk menjawab ya ke apa namanya keingintahuan publik atau terkait teman-teman dengan ijazah itu. Iya, itu yang harus dia tunjukkan kepada publik. Tentunya melalui satu-satunya yang kita anggap Pak Jokowi anggap adalah apa namanya mekanisme yang benar. Ya, tempat yang benar, yaitu di pengadilan. Anda membacanya seperti apa logika seperti itu ini? kejahatan kedua Joko Widodo, karena siapapun tahu bahwa mekanisme pidana itu ujungnya penjara kalau itu dapat dibuktikan. Padahal kalau fokusnya adalah pengadilan, saudara Joko Widodo bisa menempuh jalur pengadilan perdata, yang itu sudah digugat beberapa kali, tapi dirinya tidak hadir. Padahal mekanisme itu juga bisa digunakan untuk menunjukkan ijazahnya yang konon asli itu, agar masyarakat menjadi reda. Lagi-lagi, kalau dia tidak menghendaki anak bangsa ini di penjara, tentu dia tidak perlu melaporkan. Atau lagi-lagi, kalau dia jujur konsisten seperti Luhut bin Sarpanjaitan, maka tidak perlu melaporkan dengan pasal yang ancaman pidananya di atas 5 tahun bahkan 12 tahun penjara. Yang lebih krusial lagi, kalau kemarin kita lihat polisi ya memainkan peran dalam penegakan hukum, melayani Jokowi sampai ada ALP itu jadi diterima, hari ini jaksa. Karena kemarin saya lihat siaran live-nya, jaksa ini sudah seperti pengacara Jokowi. Dalam 13 item kronologis dakwaan di primernya yang kemudian diadopsi di subsidiar baik ke 1, ke 2, ke 3 sampai ke 4 itu, tidak ada satupun kronologi yang menyatakan saudara Joko Widodo melaporkan tindak pidana ini ke Polda Metro Jaya, tetapi yang selalu dikedepankan adalah Muhammad Sarip Muhammad atau Kompol Sarip. Jadi kami menilai ini adalah jalan keluar Joko Widodo untuk menghindari persidangan. Nanti yang hadir hanya Kompol Sarip, kemudian dia bisa buang badan. Kenapa bisa buang badan? Karena kalau dakwaan primer tidak terbukti, jaksa akan lari ke dakwaan yang berikutnya. Sehingga apa? Tidak peduli fitnah pencemaran terbukti atau tidak, Jokowi tidak perlu hadir, gugurlah pasal itu, tapi dia punya tabungan, yakni pasal 32, 35. Di sinilah letak jahatnya. Tadi Anda bilang JPU seperti kuasa hukum Jokowi, berarti mereka akan berani mendatangkan Jokowi? Justru dengan materi dakwaan itu dia menghindari Jokowi bisa hadir. Karena di materi dakwaan itu tidak disebutkan bahwa Joko Widodo sebagai saksi korban mendatangi Polda Metro Jaya melaporkan kejadian ini. Nanti bisa jadi hanya kuasa hukum dan saksi Sarip, Kompol Sarip. Bung Ferdi, gimana? Padahal Jokowi berkali-kali menyatakan bahwa akan hadir di persidangan. Ya, siapapun tahu. Ya, apalagi yang sudah berpengalaman di dalam proses hukum, di dalam proses penyidikan, siapapun tahu ketika kita melaporkan sesuatu, kita adalah korban. Dan di dalam sidang pidana, di dalam persidangan entah pembuktian nanti pemeriksaan saksi, pasti pelapor yang merupakan korban akan hadir di persidangan. Kalau dia tidak hadir, berarti dia merugikan dirinya sendiri sebagai pelapor, sebagai korban. Artinya dia melepaskan haknya untuk menyatakan kerugiannya di depan persidangan. Jadi yang masalah narasi atau dakwaan, narasi dakwaan yang dibangun oleh jaksa penuntut umum, ya itulah cara mereka. Itu dia strategi dia untuk menyusun dakwaan, ya proses terjadi awalnya itu bukan berarti bahwa di situ menghilangkan ya peran Pak Jokowi sebagai pelapor ataupun korban. Tetap ya itu hanya menggambarkan bahwa proses kejadian itu adalah informasinya dia dapat awalnya dari Kompol Sarip. Tapi kalau saya dibilang oleh Bung Kozin tadi ada Kompol Sarip yang nanti dipasang dan akhirnya Pak Jokowi tidak hadir. Jokowi tidak perlu hadir. Nggak bisa. Jadi Anda tetap yakin betul bahwa Joko Widodo akan hadir di persidangan? Kompol Sarip itu sama perannya seperti saya nanti di persidangan, hanya sebagai saksi. Oke. Saya juga agak terkejut, termasuk materi saya ada di dakwaan itu, ya ketika di satu acara televisi, ada di situ. Jadi pasti korban Pak Jokowi selaku korban dan pelapor pasti hadir. Bukan Kompol Sarip hadir sebagai saksi, beda ini kapasitasnya beda itu. Jadi tetap ya Jokowi akan hadir pasti di persidangan. Pasti hadir. Jokowi tetap hadir di persidangan. Jadi logika Anda tadi yang menyatakan bahwa jika cukup Kompol Sarip saja yang hadir seperti apa? Jokowi bisa hadir, tetapi dengan dakwaan yang alternatif dia bisa tidak hadir dan orang bisa juga kena hukuman karena ada delik umumnya. Nah ini yang saya sebut strategi jahat dan licik. Kenapa? Sejak awal kami katakan kalau memang fitnah dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendahnya, fokus saja 310, 311 KUHP kalau dulu. Sekarang menjadi 433, 434. Hari ini justru muncul juga 3235. Jokowi bisa saja dia tidak datang dan memang lepas
kewenangan menuntut hilang dari pasal pencemaran dan fitnah. Tetapi jaksa bisa masuk ke dakwaan alternatif sehingga yang diburu melalui pasal 32 dan 35-nya. Lalu Jadi Jokowi kubu mengatakan Anda, begini, silahkan kalian berantem. Nah sekarang yang didomba dengan jaksa, saya mau di rumah saja, saya mau keliling saja, saya mau ke NTT, saya mau ke Lampung, saya mau ke Jawa Barat. Itu yang berbahaya sebenarnya. Karena itu dengan narasi ini saya harapkan nanti Jokowi benar-benar hadir untuk mempertanggungjawabkan. Sehingga kalaupun dia tidak hadir, memang sudah kita antisipasi. Ada kerangka untuk tidak hadir dengan kubunya membuat Bung pasal yang Kozin tetap kumulatif nggak tadi. yakin kalau Jokowi akan hadir di persidangan. Gimana menurut Bung Freddy? Tapi jangan dijawab dulu ya. Kami akan lanjutkan perbincangan kami. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Pertanyaan gantung saya ke Bung Freddy tadi, sebenarnya dari kubunya Roy Tiva ini tetap aja belum yakin begitu. Jadi dari kubu Anda sebenarnya penting nggak sih percaya atau tidak, atau memang ingin meyakinkan bahwa sebenarnya Pak Jokowi akan hadir di persidangan? Iya, namanya keyakinan kan nggak bisa kita paksakan. Ya itu tetap hak mereka. Tapi sekali lagi ya, satu-satunya kepentingan Pak Jokowi ya di dalam perkara ini adalah hadir di persidangan dan ingin menunjukkan ijazah aslinya di depan persidangan. Nah setelah itu ya proses persidangan ya silahkan berjalan sebagaimana seharusnya. Mau nanti divonis seperti kata Bung Kozin tadi, mau yang dakwaan primer kah, yang pencemaran atau fitnahnya atau subsidiarnya, ada yang ITE 3235, itu Pak Jokowi tidak konsen di situ. Ya, kepentingan dia hanya hadir di persidangan dan ingin menunjukkan ijazah aslinya. Dan hadir di persidangan. Sebentar, saya tambahkan sedikit lagi. Nah, kami perlu meyakinkan publik. Ini konsisten disampaikan dari awal sampai akhir. Apa konsekuensinya ya kepada Pak Jokowi? Tadi secara hukum sudah saya sampaikan. Artinya dia akan dirugikan karena dia tidak mengambil kesempatan itu untuk membuktikan kerugian yang dialami dia. Yang kedua, ya hari ini Pak Jokowi itu adalah ya seorang mantan presiden, tokoh politik ya yang mempunyai kredibilitas politik. Ya, itu sangat penting bagi seorang Pak Jokowi ketika ya omongannya yang sudah berulang-ulang dan melalui para pendukungnya, melalui lawyernya disampaikan berulang-ulang kepada publik. Kemudian pada saat persidangan beliau diminta hadir, dia tidak datang, tentu itu akan merugikan beliau secara politik. Kredibilitas politiknya dia ya. Jelas dong. Bung Kozin, bagaimana tanggapan Anda? Saya pikir kalau kredibilitas tentu ketika posisi pisah dengan PDIP pun publik paham bahwa dia tidak punya kredibilitas karena partai yang membesarkan dirinya saja bisa dia tipu, apalagi hanya persidangan, apalagi secara normatif persidangan itu ketika dia tidak hadir, memang hak terhadap pencemarannya hilang, tetapi bisa jalan di delik umumnya. Lagi pula yang khawatir bukan hanya Roy Tiva, tetapi juga klaster ke pertama yang akan dilimpahkan ya, Kurniati Royani, Rustam Effendi, juga Rizal Fadila. Karena model pendakwaannya kurang lebih juga akan sama, karena saat ditetapkan tersangka juga ada pasal yang sifatnya aduan, juga ada pasal delik umum. Yang agak ringan kan di klaster pertama ini tidak ada ancaman yang lebih dari 5 tahun sehingga tidak ada proses penahanan begitu. Tapi yang penting adalah bagi kami untuk memastikan dengan narasi ini agar orang yang berjanji tidak hanya sekedar berjanji. Dan kami akan kasih tahu kepada masyarakat ada peluang Saudara Joko Widodo itu tidak datang. Peluang celah hukum yang digunakan? Celah hukumnya kenapa? Karena ada alternatif, dakwaannya tidak hanya tunggal. Kalau dakwaannya hanya tunggal, itu hanya pencemaran seperti kasusnya Luhut Binsar Panjaitan. Oke, ini kan tidak, justru pencemaran dikaitkan dengan pasal-pasal yang tidak relevan. Memang harusnya kalau ITE kan digunakan adalah pasal 27A Undang-Undang ITE itu saja. Tidak lari ke 3235. Nah, kalau 27A Undang-Undang ITE itu juga wajib ada orang yang menjadi korban yang dirinya dicemarkan melalui sarana elektronik. Ini kan tidak. Jadi sekali lagi kita lihat saja, dan saya justru meyakini kalau dia tidak akan hadir. Kenapa? Karena saat sidang pertama biasanya orang yang bikin laporan berkepentingan untuk hadir, walaupun dia mungkin punya kepentingan lainnya. Kalau dia memang punya kepentingan terhadap perkara, dia hadir setidaknya untuk menyaksikan persidangan seperti apa, apakah benar laporannya ditindaklanjuti sebagaimana umumnya masyarakat kita juga tanyakan mengikuti ke persidangan Bung Freddy ya. begitu. Oke, kita tanya ke Bung Freddy, kenapa nih kata Bung Kozin biasanya sidang pertama itu biasanya hadir gitu? Tidak ada keharusan seorang pelapor atau seorang korban pada sidang pertama hadir. Jadi pelapor korban itu akan hadir pada saat pemeriksaan saksi, nanti saksi-saksi baru tibalah giliran saksi korban. Biasa seperti itu memang. Tapi bagaimana celah hukum pasal disampaikan Bung Kozin tadi yang membuat kemungkinan besar nih Jokowi bisa tidak hadir? Gini, Pak Jokowi udah menyampaikan berulang-ulang masalah
proses hukum, ya kalau penyidikan sampaikan silahkan penyidik. Kalau ini proses persidangan, ya ada jaksa penuntut umum yang mewakili korban. Dakwaan itu, ya tentu itu adalah hak kewenangan ataupun strategi jaksa penuntut umum melakukan itu. Pak Jokowi sekali lagi tidak ikut campur di situ. Ya, masalah mereka mengatakan bahwa karena ini ada delik umumnya, ya silakan sajalah. Kita tidak bisa memaksakan keyakinan itu. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa kredibilitas Pak Jokowi, iya dong, dipertaruhkan sehingga Pak Jokowi akan hadir di dalam situ. persidangan. Kalau Dan itu yang penting buat Pak Jokowi. Pertanyaannya begini, kalau seandainya Pak Jokowi hadir dan majelis hakim akan kembali menawarkan perdamaian, apakah Pak Jokowi akan memaafkan Tifa? Sekali saya sampaikan bahwa memang ini mekanisme baru, ya, mekanisme baru karena ada KUHP kita yang baru. Nah, kalau pas masalah memaafkan tidak memaafkan, Pak Jokowi sudah berulang-ulang menyatakan memaafkan, tetapi proses hukum ini kan jalan. Nah, proses restoratif justice, ya itu sampai kapanpun terbuka sepanjang ini belum putus. Tetapi tadi kita sama-sama tahu ada pasal 32, 35 di situ yang seharusnya itu tidak boleh melalui pasal restoratif justice. Tapi sekali lagi Pak Jokowi tidak punya kepentingan ini orang dinyatakan bersalah di atas 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun, enggak. Dia cuma mau menunjukkan ijazah ini, dia mau makan. Ya tentu saja relawan harus bicara demikian, karena relawan punya tugas pokok dan fungsi untuk menjalankan apa yang diinginkan oleh Jokowi. Sementara pilihan politik apa yang akan diambil oleh Jokowi itu kan berbeda. Contoh saja sekarang antara kuasa hukum dan relawan beda sekali. Relawan minta tangkap Roy, tangkap Tifa, tangkap semuanya. Giliran kuasa hukum Jokowi, kami tidak berkepentingan, kami hanya fokus. Tapi kenapa memasukkan pasal 32, 35 saat akan membuat laporan dan akhirnya menjadi laporan. Tapi yang paling penting kita lihat presidennya nggak usah jauh-jauh lah. Dulu kalau kita bicara tentang kepatuhan, tentang reputasi, saat diperiksa sebagai saksi pelapor tidak datang ke Polda. Tapi begitu acara PSI keluar, bahkan bisa pidato kemana-mana. Hari ini juga kita lihat kemana, ke Lampung, nanti mau ke wilayah lainnya kita tidak tahu. Tapi yang jelas proses di Polda dulu bisa juga direpetisi, di mana dia tidak perlu hadir di Polda, justru polisinya datang ke Solo. Hari ini pengadilan dia juga bisa tidak hadir karena dia sudah membuat laporan dan sudah banyak saksi akan menerangkan tentang adanya kejadian, tentang adanya korban. Bahwa korban tidak hadir bagi pengadilan, bagi jaksa tidak penting. Karena apa? Ada dakwaan yang sifatnya alternatif dan itu bisa menjadikan dasar untuk menuntut di perkara yang alternatifnya. Ini yang kemudian rakyat harus mengawal kasus ini agar apa? Ya biar Jokowi bertaruh di peristiwa ini. Kalau dia tidak hadir, meskipun secara hukum dia menang, maka ketidakhadirnya dia akan menjadikan kekalahan secara politik sehingga tidak perlu lagi rakyat mendukung PSI yang hari ini sedang dipasarkan oleh Jokowi agar dipilih bersama putranya Kaisang. Begitu. Oke, tanggapan Anda Bung Freddy? Ya, saya juga setuju di situ. Saya udah katakan tadi kredibilitas politik Pak Jokowi sangat dipertaruhkan di depan persidangan ini. Oleh karena itu dia punya kepentingan untuk hadir di situ dan menunjukkan ijazahnya. Iya, dan menunjukkan ijazahnya di situ. Jadi nggak perlu kita, ya sama-sama kita tunggu aja. Kan kita nggak bisa, sekali lagi nggak bisa paksakan orang-orang ini. Mau apapun kita katakan tadi itu nggak korelasi. Kalau penyidikan ya diperiksa waktu di Solo, memang ada KUHP mengatur itu. Tapi menarik tadi apa yang disampaikan Bung Freddy, sorry saya potong, bahwa kalau seandainya Jokowi tidak punya kepentingan untuk tidak ingin mereka ditangkap, ditahan, tapi kenapa relawan kok sepertinya meminta untuk mereka ini ditangkap? Gini loh, sama halnya ketika saya pribadi menolak itu restoratif justice dikasih sama Rismon. Saya protes ke Pak Jokowi kan gitu. Tetapi ya itu kami relawan ya marah gitu loh, mengungkapkan kekecewaan. Tetapi ya ketika Pak Jokowi sudah mengatakan serahkan kepada proses hukum, tapi saya ya oke lah kita berbeda pendapat teman-teman, ada yang keras, saya enggak ada, bisa dilihat. Ini relawan ini juga. Jadi apa yang alasan Pak Jokowi manfaat Rismon saat itu? Disampaikan nggak ke relawan? Loh, Rismon datang minta maaf. Loh, ini kan kalau saya melihatnya bisa jadi peta kompli. Kalau Rismon datang minta maaf di sorotan publik ketika Pak Jokowi tidak memaafkan, ini kan bahaya juga secara kredibilitas buat Pak Jokowi gitu, nggak bagus juga gitu loh. Jadi ya orang namanya udah datang dan memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan dan ternyata dia juga mengeluarkan buku, so
itu merupakan hal yang baik begitu loh. Bung Dan itu Kozin, tidak Sebenarnya kalau konsisten saat Richmond datang, Damai Hari Lubis datang dan lain-lain datang itu juga tidak bisa kemudian dianggap permaafan Jokowi selesai karena di dalamnya memuat juga delik umum. Memang delik aduannya dia bisa melepaskan hak untuk melakukan pencemaran dan fitnahnya. Tetapi ada delik umumnya. Nah, kalau semua delik umum itu dikembalikan kepada para pihak, padahal saat itu belum ada restoratif justice di KUHP yang baru menggunakan Perpol yang lama, ya sudah polisi itu hanya sarana untuk 86 dan 86 itu sekarang sudah dilegalisasi melalui KUHP yang baru. Udahlah kita 86 aja, nggak peduli ancamannya berapa, yang penting kita setuju ya. Sudah, orang nanti lapor, bisa 86, bisa restoratif justice. Akhirnya nggak ada penegakan hukum nanti. Yang ada adalah bagaimana orang mengancam orang lain nanti bisa dipaksa tunduk melalui restoratif justice, atau ada orang melaporkan orang lain dipaksa bayar duit berapa miliar, nanti penyelesaiannya restoratif justice. Nggak ada nanti ketegasan hukum, nggak ada keadilan hukum. Nah, kalau kemarin itu tegas adil, yang lepas itu hanya pasal pencemarannya, sisanya jalan. Tetapi oke lah, itu sudah diambil. Hari ini kan sama juga, kalau dalam hal yang Richmond saja relawan nggak setuju Jokowi memberi selesai, ini juga kalau relawan mengatakan datang-datang, Jokowi nggak datang juga nggak bisa apa-apa, begitulah. Itu bukan omongan relawan, itu omongan Pak Jokowi. Lah ya, kalau nanti Jokowi berubah lagi, nggak datang juga nggak bisa apa-apa, relawan. Tapi artinya yang direpetisi itu juga sama saja gitu loh. Nggak ada garansi kita bahwa Jokowi benar-benar akan bersikap kesatria. Maka kita buktikan saja nanti seperti apa. Iya, makanya kita nggak bisa paksakan. Saya bilang ini yang dinantikan Pak Jokowi justru ya. Saya nggak tahu apakah ini strategi mereka. Justru faktanya sekarang dari 2 tersangka ini ada 1 yang menahan-nahan perkara ini gitu loh. Tidak segera pokok perkara. Siapa? Yang buying time, Roy Suryo kan masih pra-peradilan. Sementara kan untuk menuntaskan perkara ini harus pokok perkara itu diproses atau disidangkan. Saya kira kalau untuk hadir di persidangan tidak menunggu perkara yang lain, karena di perkara Dr. Tifa pun seorang Joko Widodo bisa hadir, dan perkara ini tidak terganjal dengan adanya pra-peradilan yang dilakukan Roy Suryo karena nomor perkara juga terpisah, sehingga tidak perlu hadir di pengadilan nunggu perkaranya Roy Suryo. Melalui Dr. Tifa pun bisa. Nah, nanti kita lihat parameternya di kasus Dr. Tifa. Kalau dia datang berarti benar-benar, kalau dia nggak datang berarti perkara lainnya juga nggak akan datang. Kalau dia datang berarti dia harus diadili berkali-kali. Di Roy diadili, di Tifa diadili, di Rustam diadili, di semua diadili karena semuanya ada pasal fitnah dan pencemaran. Ini saya mau menyampaikan kepada publik ya. Ini perlu diklarifikasi bahwa di sini yang disidang adalah, yang didakwa adalah Dr. Tifa yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Nanti Roy Suryo di sini yang diadili itu karena menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Pak Jokowi itu datang ke persidangan bukan diadili, tetapi menyampaikan kerugiannya sebagai pihak korban, sebagai pelapor. Secara formal karena dituduh oleh orang-orang itu. Secara formal dia sebagai korban, mereka ini mau tetapi secara material dia akan dikuliti oleh lawyer-lawyer PH-PH yang selama ini mempersoalkan ijazahnya. Disitulah apakah Joko Widodo cukup siap secara psikologi untuk menghadapi lawyer-lawyer dalam persidangan nantinya. Baik, kita nantikan ya apakah betul-betul Jokowi nanti akan hadir di persidangan. Ini yang kita nantikan bersama. Terima kasih Bung Freddy, terima kasih Bung Kozin telah berbagi informasi di Kompas Petang. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi PD Perjuangan meyakini masih ada tersangka lain dalam perkara dugaan suap tata kelola program makan bergizi gratis. Pembahasannya usai jeda. Kami kembali. Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Sini Permadi. Saudara Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris meyakini masih ada tersangka lain dalam perkara dugaan suap tata kelola program makan bergizi gratis. Charles menduga keterlibatan aktor lain tersebut berasal dari lingkaran dalam maupun luar instansi Badan Gizi Nasional. Oleh karena itu, ia meminta Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu. Ia juga kembali mendorong BGN memperbaiki tata kelola program prioritas pemerintah itu lebih transparan, akuntabel, dan terbebas dari konflik kepentingan. Tanpa pandang bulu. Saya juga meyakini bahwa sangat mungkin akan ada tersangka-tersangka baru, ya, karena perkara korupsi seperti ini kecil kemungkinan dilakukan oleh satu orang saja. Dan tentu ke depan kami berharap pemerintah harus tetap melakukan evaluasi total terhadap tata kelola BGN
dengan memperkuat sistem pengawasan, menutup celah konflik kepentingan, dan juga membangun sistem yang lebih akuntabel agar penyimpangan seperti ini tidak terulang kembali. Dan satu orang tersangka lagi, yaitu saudara LMI. Ini menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN. Tidak berhenti kepada mantan pejabat dan yayasan, Kejaksaan Agung turut menetapkan anggota Polri aktif menjadi tersangka suap tata kelola program makan bergizi gratis di Badan Gizi Nasional. Anggota Polri aktif itu adalah Brigjen Polisi berinisial LMI yang tercatat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN. Kejaksaan Agung bilang, mantan Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu meminta 2 saksi dalam perkara tersebut mendirikan satu perusahaan untuk menjual wadah makanan untuk program MBG. Perannya adalah pada tahun 2025, saudara LM ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI ya. Jadi dalam harga tersebut itu termasuk ada bagian kepada saudara LMI untuk supaya titik tersebut di-approve atau disetujui ya dengan penjualan kompreng itu. Oknum TNI aktif ya di sini yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN. Selain menetapkan seorang polisi aktif menjadi tersangka, Kejaksaan Agung juga menemukan keterlibatan oknum anggota TNI dalam korupsi MBG. Kolonel berinisial BU yang merupakan Sekretaris Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN berperan mengatur dan menggelembungkan harga dan pengarahan untuk pemilihan penyediaan sepeda motor listrik. Atas penetapan anggota TNI dan Polri sebagai tersangka kasus tersebut, Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada menilai penempatan prajurit aktif TNI Polri di instansi negara membuka peluang penyalahgunaan wewenang hingga abuse of power. Harusnya publik bertanya, kok bisa-bisanya ini TNI, Polri duduk dalam jabatan-jabatan di BGN? Apakah ini tidak semakin membuktikan bahwa penempatan penugasan personel-personel TNI Polri di luar struktur yang tidak terkait dengan tupoksi mereka itu sangat kontraproduktif. Apalagi ketika struktur-struktur tersebut kemudian dalam tanda kutip basah gitu ya. Potensi abuse of power-nya sangat tinggi. Kejagung akan bekerja sama dengan penyidik dari militer untuk penanganan kasus ini. Tim Liputan Kompas TV. Kejaksaan Agung melalui Direktorat Penyidikan Jampitsus telah resmi melimpahkan berkas perkara terkait dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer atau Jampitmil. Pelimpahan ini dilakukan karena subjek penyidikan, yaitu Kolonel CPL BU, merupakan militer aktif yang menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, sekaligus pejabat pembuat komitmen atau PPK. Sesuai aturan hukum, penanganan terhadap prajurit aktif wajib dijalankan melalui mekanisme peradilan koneksitas. Menerima pelimpahan perkara dari Dirdik Jampitsus berkaitan dengan tata kelola BGN ini. Dalam hal ini tentunya ada prosedur yang akan kita kerjakan. Karena yang telah disampaikan Pak Dirdik bahwa Kolonel CPL BU ini adalah TNI aktif, sehingga akan kami kerjakan secara koneksitas. Untuk pengembangan dan selanjutnya tentunya kami akan berkomunikasi terus dengan Direktur Penyidikan, sehingga proses perkara yang akan kami kerjakan secara koneksitas ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk mengulas bagaimana ujung kasus korupsi proyek MBG dan evaluasi apa yang harus dituntaskan di perkara korupsi MBG, kita ulas bersama pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, dan juru bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang. Mbak Bivitri, kalau dari kacamata Anda sebagai pakar hukum tata negara, sebenarnya apa yang Anda lihat ketika ada penetapan tersangka baru atau ditemukan adanya keterlibatan dari 2 aparat aktif, Polri dan juga TNI?
Pertama, ini sudah bisa kita duga ya, namanya tindak pidana korupsi tidak mungkin sendirian. Karena korupsi itu kan mencuri tapi pakai wewenang. Dan biasanya akan saling berkelindan, apalagi kita sudah paham bahwa masalah yang dihadapi oleh BGN adalah jual beli titik. Yang artinya nggak mungkin satu orang, itu satu. Tapi yang kedua juga, saya kira ini mengkonfirmasi kritik yang selama ini kita berikan terhadap sistem peradilan kita, di mana memang sama dengan kasus Andri Yunus, kalau pelakunya adalah TNI, maka harus diperiksanya oleh peradilan militer. Dan dalam hal ini menurut KUHP kita, memang karena ada sipilnya, ada militernya, jelas dalam hal ini, maka peradilannya disebut dengan peradilan koneksitas. Nah, tapi buat saya ini menandakan ada masalah yang sangat akut dan sangat parah dalam desain program MBG kita, sehingga sudah membuka banyak sekali permasalahan dan sampai sekarang ditetapkan lagi, dan saya kira ini akan terbuka luas, akan semakin banyak yang terungkap. Saya sambut positif karena artinya kita akan terus-menerus menggali kesalahan sehingga kita bisa mengatakan bahwa memang sudah saatnya untuk memberikan evaluasi total, dan kita moratorium dulu bagaimana pelaksanaan MBG ini supaya tidak terus-menerus dijadikan bancakan bagi kelompok-kelompok yang sekarang sudah mulai terbuka ini. Nah, Mbak Bivitri, berarti kalau menurut Anda ada kesalahan desain, artinya kan dari awal. Artinya mungkin nggak kalau evaluasi itu dilakukan sambil program masih berjalan? Menurut saya tidak mungkin, karena percayalah, selama tidak dihentikan terlebih dulu, maka apa yang saat ini sedang dibongkar, ini akan terus-menerus terjadi. Ya, jangan lupa bahwa yang dipermasalahkan mulai dari titik, kemudian tadi juga food tray om. Oke, kita nanti sambung lagi komunikasi dengan Mbak Bivitri, tampaknya ada gangguan komunikasi. Ternyata bermasalah. Oke, sebentar Mbak Bivitri, saya ke Pak Sugiat dulu kalau gitu. Pak Sugiat, tadi kalau kata Mbak Bivitri harus diberhentikan total dulu agar tidak ada kasus yang terus berlanjut. Kalau menurut Anda sebenarnya ketika instruksi evaluasi total itu disampaikan oleh Presiden Prabowo, termasuk menghentikan dulu atau enggak? Mungkin nggak itu dilakukan? Ya, yang pertama saya ingin menjelaskan dan menegaskan kembali bahwa ketika tadi disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung bahwa ada tersangka baru dari oknum aparat penegak hukum, katakanlah dari oknum kepolisian, bahkan ada dari oknum TNI, itu membuktikan bahwa pemerintahan Pak Prabowo itu tidak pandang bulu dalam konteks pemberantasan korupsi. Bahwa siapapun dia, apakah dia berasal dari institusi kepolisian, TNI, atau dari akademisi, atau dari pihak manapun, selama dia terindikasi terlibat dalam tindak pidana korupsi, maka itu harus diusut tuntas. Itu pesan yang ingin disampaikan ke publik. Yang kedua, saya pikir, tapi kita tidak boleh tidak adil juga mengatakan bahwa kalau oknum TNI, oknum kepolisian itu dijadikan sebagai pejabat publik di tingkat sipil seperti itu. Toh ketika kepala BGN-nya dipimpin oleh tokoh sipil, Pak Dadan itu kan sipil ya, bahkan dia guru besar, akademisi, terlibat juga dalam tindak pidana korupsi. Kita tidak bisa mengeneralisasi misalnya bahwa ya itulah kalau kepolisian, itulah kalau TNI dikasih jabatan sipil, tidak seperti itu. Buat siapapun itu, kalau memang sistemnya tidak membangun sistem yang kehati-hatian dalam konteks pengolahan anggaran, apakah sipil, apakah akademisi, apakah TNI, bahkan seorang aktivis pun, kalau sistemnya bisa memberi celah terhadap tindak pidana korupsi, saya pikir mereka akan berpeluang melakukan itu. Yang kedua, saya pikir pertanyaannya apakah ini dievaluasi atau dihentikan sementara. Ini program sebetulnya kan niatnya luhur kan. Ini hak rakyat, hak anak-anak Indonesia yang selama ini katakanlah kekurangan gizi, stunting, walaupun mungkin evaluasi nanti target dari penerimanya bisa dievaluasi. Oke Pak Sugiat, oke kalau misalnya niatnya emang baik seperti itu, tapi ketika kasus korupsi ini dibuka, awalnya adalah dari pucuk-pucuknya BGN yang pemangku kebijakan di program prioritas itu, sampai yang terbaru aparat TNI Polri juga masih ada di lingkaran pucuk-pucuknya. Anda tidak merasa ini juga harus dievaluasi total, dihentikan dulu? Ya begini, kalau logika itu diberlakukan ke program-program yang lain, misalnya kalau itu kan logikanya begini, kalau kita sedang menanam padi di sawah, lalu ada tikus menggerogoti padi tersebut, logikanya apakah kita menghentikan proses tanam-menanam kita, sementara kebutuhan kita akan padi itu masih sangat besar misalnya. Atau misalnya kalau ada proyek infrastruktur, ketika ada satu proyek infrastruktur itu ternyata ada oknum dari pejabat Kementerian Infrastruktur itu melakukan korupsi, apakah proyek itu dihentikan sementara proyek itu menjadi kebutuhan rakyat. Betul bahwa kita akan melakukan evaluasi total, tapi jangan sampai mengorbankan hak rakyat, apalagi hak anak-anak Indonesia yang sangat membutuhkan dari program MBG ini. Misalnya anak-anak yang orang tuanya susah, dari 3T dan sebagainya. Oke, kalau misalnya logikanya adalah ini dibutuhkan juga oleh rakyat banyak, Mbak Bivitri, apakah sebenarnya penjelasan dari Pak Sugiat ini masih bisa dimengerti dengan tidak menghentikan dulu program MBG?
sebenarnya analoginya keliru. Karena kalau masalah padi dan lain sebagainya itu kan persoalan alam ya. Tapi ini adalah sebuah kebijakan yang harusnya bisa dikontrol dan bahkan wajib ada monitoring dan evaluasi yang harus punya dampak pada kelanjutan program dan diukur nanti. Evaluasi yang dimaksud ini kan evaluasi dampak ya, bukan sekedar output tapi outcome. Apakah mencapai hasil yang diinginkan waktu membuat kebijakan atau tidak. Nah, jadi dengan konteks itu, maka ketika sekarang sudah ketahuan terlalu banyak masalah, banyak orang keracunan, anak-anak keracunan, dan kemudian ternyata ada penggunaan anggaran yang luar biasa disalahgunakan, maka ini sudah menjadi alarm, sudah menjadi sinyal kuat bahwa harusnya dihentikan dulu untuk bisa dibereskan dengan sangat baik. Nah, kemudian yang kedua, persoalan oknum TNI tadi, ini soalnya bukan mau menuduh mana yang lebih baik, mana yang tidak baik, tapi ketika ada masalah hukum seperti ini, peraturan perundang-undangan kita memang mengharuskan kalau yang pelakunya adalah anggota TNI aktif, maka ia harus masuk peradilan militer. Nah, ini yang dipermasalahkan. Karena artinya peradilan militer dan sekarang konteksnya adalah tentu saja koneksitas. Tapi kan ini jadi permasalahan besar. Karena artinya ada inequality before the law. Sebenarnya itu yang dikritik, bukan soal siapa yang lebih baik dari yang lain. Nah, artinya secara keseluruhan memang mulai dari personilnya, kompetensi personil, bahkan sampai dengan bagaimana anggaran dibuat dan kemudian dipergunakan, dan monitoring dan evaluasinya harusnya total diperbaiki. Nah, itu yang menyebabkan karena magnitudenya sangat besar, maka memang harus dimoratorium dulu, baru kemudian bisa dilakukan evaluasi yang menyeluruh. Kalau tidak, ini akan Oke. Pak Sugiat, penangkapan berturut-turut ini kan juga cakupan kasus korupsinya luas, dari motor listrik, jual beli titik SPPG, sampai ompreng juga jadi celah korupsi. Mbak Bivitri, sorry. Pak Sugiat, artinya dengan cakupan yang luas begitu dari Partai Gerindra, bagaimana Anda akan menutup celah-celah korupsi yang ternyata jadi celah dari pejabat bagiannya sendiri? Bagaimana Anda melakukan itu? Ya, kalau dalam konteks evaluasi, sesungguhnya kan pemerintahan Pak Prabowo dalam konteks pemberantasan korupsi di BGN ini sudah melakukan evaluasi sejak bahkan ketika kasus ini belum masuk ke Kejaksaan Agung. Ini kan sebelum ditersangkakannya kepala BGN dan 2 wakil kepala BGN itu kan Pak Prabowo sudah mendapat informasi terkait dengan penyelewengan-penyelewengan dari penggunaan anggaran di proyek MBG ini. Lalu kemudian beliau memecat kepala BGN dan 2 wakil kepala BGN. Itu kan bagian dari proses evaluasi dan katakanlah melantik kepala BGN yang baru. Memang betul bahwa saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Fitri Susanti bahwa harus ada evaluasi total dalam konteks sistem pengelolaan anggaran katakanlah dan semuanya bisa kita evaluasi total. Tapi yang paling penting ya proses ini harus tetap dijalankan, proses proyek ini kan. Karena kan ya sekali lagi bahwa tujuan dari MBG ini Mbak, katakanlah kalau yang keracunan itu mungkin bisa dilihat datanya berapa dengan yang sudah menerima itu tidak mengalami dampak apapun, bahkan mungkin penambahan gizinya cukup positif. Misalnya terhadap anak-anak yang dari pelosok desa, anak-anak yang dari 3T kan. Kalau nanti ini dikatakanlah di evaluasi waktunya dihentikan dulu sampai batas waktu yang tidak ditentukan, saya pikir akan mengganggu program dari tujuan pemerintah untuk katakanlah memecahkan solusi stunting yang ada pada anak-anak kita di Indonesia. Oke. Baik, yang pasti janji evaluasi total itu yang akan ditagih nantinya juga oleh kita semua. Pak Sugiat, Mbak Bivitri, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Kami akan kembali dengan informasi Cristiano Ronaldo berhasil membawa Portugal lolos ke babak 16 besar usai mengalahkan Kroasia 2-1. Adu pamor antara Ronaldo dan Lionel Messi di ajang pesta sepak bola sejagat pun kemungkinan akan berlanjut. Saudara, ribuan pelayat mulai memadati Masjid Imam Khomeini Husainiyah di Teheran, Iran. Mereka datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Warga Iran mulai memenuhi sudut-sudut kota Teheran menjelang dimulainya upacara pemakaman resmi pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Pemerintah Teheran menyiapkan fasilitas akomodasi di masjid, stadion, taman kota, hingga kamp-kamp penampungan sementara untuk pelayat. Prosesi penghormatan mendiang pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dimulai 4 Juli di Masjid Imam Khomeini di Teheran selama 2 hari. Selanjutnya proses pemakaman akan digelar di Teheran pada 6 Juli.
sebelum bergeser ke kota suci Qom pada 7 Juli. Prosesi akhir dan pemakaman dijadwalkan berlangsung di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad pada 9 Juli mendatang. Gubernur Teheran Muhammad Sadiq Motamedian menyatakan seluruh persiapan untuk upacara penghormatan terakhir mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai. Ratusan ribu pelayat dan delegasi dari 45 negara dipastikan akan memadati Teheran mulai Sabtu waktu setempat. Usai jeda, saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akui Bupati Kuantan Senggigi Suhardiman Ambi pernah meninggalkan amplop usai beraudiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026. Jenazah pilot pesawat PT Ama Air PKRC Nicholas Gosselin berhasil dievakuasi pada Jumat pagi. Proses evakuasi dimulai dengan operasi khusus untuk menguasai dan mengamankan lapangan terbang. Evakuasi jenazah pilot yang berlangsung dramatis melibatkan 10 personel Koops TNI Habema dengan menggunakan 2 helikopter Caracal di tengah medan pegunungan yang sulit. Sebelum dievakuasi, prajurit TNI terlebih dahulu memastikan wilayah itu dalam kondisi aman. Dari Wamena, jenazah diterbangkan menuju Timika untuk diserahkan kepada pihak maskapai AMA untuk selanjutnya dibawa ke Jayapura. Selain itu, personel Koops TNI Habema juga menyisir dan mengejar pelaku penembakan serta pembakaran pesawat. Mengevakuasi jenazah almarhum Kapten Pilot Nicholas F. Gosselin yang kemarin ditembak oleh TPNPB OPM di Yauhimo. Kemarin kalau cuaca bagus kami melaksanakan evakuasi, tetapi teman-teman melihat sendiri bahwa kemarin sampai dengan hari ini cuaca tidak mendukung, sehingga evakuasi baru bisa dilaksanakan pada pagi hari ini. Kami mengutuk keras atas kejadian ini. Kemudian jenazah sudah kita bawa ke Timika. Saudara, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akui Bupati Kuantan Senggigi Suhardiman Ambi pernah meninggalkan amplop usai melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni lalu. Menurut Menhut, namun Menhut mengaku telah mengembalikan amplop tersebut melalui ajudannya. Raja Juli tegaskan tidak pernah menerbitkan surat maupun keputusan yang mengubah status kawasan hutan menjadi area penggunaan lain di wilayah Kuantan Senggigi. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap tuntas kasus OTT Bupati Kuantan Senggigi. 11 hari sebelum OTT, ya, sebagai tanggung jawab moral saya, tanggung jawab publik saya sebagai pimpinan di sini, kami sudah mengembalikan amplop yang ditinggalkan Bupati ketika audiensi tersebut. Tanggal 2 Juni 2026 ada audiensi Bupati Kuansing di kantor ini. Ini audiensi yang terbuka. Ternyata Bapak Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map. Ya. Dan ketika beliau pergi, saya baru sadar. Rabu lalu, saudara, KPK mengungkap temuan dugaan pengumpulan uang dari para petani koperasi unit desa dari para petani di Kuansing, saudara. Temuan ini terungkap seiring KPK mendalami dugaan suap jabatan oleh Bupati Kuansing Suhardiman Ambi. KPK menjelaskan pengumpulan uang tersebut merupakan sisa hasil usaha atau penghasilan para petani sebesar Rp100.000. Uang yang terkumpul digunakan untuk mengurus izin pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Kuansing. KPK tidak menutup kemungkinan memanggil pihak Kementerian Kehutanan untuk mendalami temuan ini. Informasi tadi menutup Kompas Petang hari ini. Saya Cindy Permade. Dan saya Yasir Neneama. Setelah ini Anda bisa menyaksikan program Sapa Indonesia Malam bersama rekan Audrey Chandra dan Tifal Solesa.